Apa kabar? Jumpa kembali ya. Semoga Anda semua tetap sehat dan semangat ya. Kali ini sedikit pengantar untuk ilmu ramal dan hubungannya dengan khodam. Jadi khodam ilmu ramal, apakah ramalan itu ada khodamnya atau tidak, atau memang hanya sekedar perhitungan atau duga menduga. Jadi kita ketahui ya bahwa ramalan atau ramal meramal itu dari sejak zaman dahulu itu sudah ada ya. Termasuk juga salah satu ilmu ramal itu astrologi ya. Ilmu nujum, perbintangan. Kemudian ilmu apa lagi ya? Ilmu planet 7. Ilmu planet 7 itu jadi yang 7 hari itu dipercaya itu dikuasai oleh berbagai planet, diantaranya Minggu planetnya matahari, Senin planetnya bulan, Selasa planetnya Mars, Rabu planetnya Merkurius, Kamis planetnya Jupiter, Jumat planetnya Venus, Sabtu planetnya Saturnus. Nah, dari 7 planet itu mewarisi karakteristik-karakteristik bagi orang yang lahir di bawah planet tersebut atau di hari yang dikuasai planet tersebut. Begitu juga zodiak. Zodiak juga gitu. Seperti misalkan zodiak Aries 20 Maret sampai 21 April. Atau 21 Maret sampai 20 April. Nah, di sini ada perbedaan mungkin ya untuk zodiak Aries, walaupun mungkin sekarang ini agak bergeser zodiaknya ya. Entah sekarang mungkin di tahun Aquarius menurut sebagian itu sekarang 2024 ini di tahun Aquarius, menurut sebagian ada di tahun Pisces. Jadi kalau di tahun Pisces nanti pergantian ke tahun Aries lagi. Nah, ini orang yang lahir di zodiak-zodiak tertentu ini memiliki karakteristik-karakteristik tertentu juga, yang mana karakteristik-karakteristik ini bagi orang yang lahir di tanggal zodiak tersebut itu dihubungkan dengan zodiak yang menguasainya. Zodiak itu gugusan bintang ya, gugusan bintang atau buruj yang apa tuh, jadi gugusan bintang tertentu ya yang dilambangkan dengan hewan-hewan tertentu juga, seperti Aries kan itu domba ya, kemudian Pisces itu ikan ya, dan ini dilewati oleh matahari. Jadi zodiak itu sebenarnya gugusan bintang itu banyak, enggak hanya 12 zodiak saja. Hanya 12 zodiak ini memang memiliki satu keistimewaan. Dilewati garis edar matahari juga gugusan bintangnya itu seperti ditafsirkan itu seperti atau menyerupai ketika dilihat itu, jika dihayalkan, makanya itu garis hayal kan. Ketika dihayalkan itu membentuk hewan-hewan tertentu, seperti Scorpio itu membentuk zodiak Scorpio. Kenapa disebut Scorpio? Karena kalau misalkan dihayalkan itu seperti kalajengking, nah gitu. Pisces ketika dihayalkan itu gugusan bintang. Gugusan bintang itu terdiri dari berbagai bintang ya, maksudnya gugusan bintang itu. Seperti misalkan zodiak Aries itu kan bintang yang paling terang itu Hamal. Jadi banyak bintang di zodiak Aries. Nah, yang paling terang itu Hamal. Nah, dan lain sebagainya, panjang ya. Nah, bagi orang yang memiliki karakteristik itu memang seperti ada seperti ada nyambungnya gitu ya, bukan cocok logi ya, tapi seperti ada nyambungnya. Seperti orang yang di zodiak Cancer itu terkadang kalau bicara ya menyakitkan, karena Cancer itu kan kepiting ya, nyapit.
Sama yang di zodiak Scorpio juga ya, ada capitannya. Terkadang terasa menyakitkan, tapi sebenarnya enggak begitu juga, hanya kita mungkin terpengaruh, tersugesti sehingga kita menghubungkannya, padahal enggak gitu juga sih. Ada di zodiak misalkan Taurus atau lainnya juga yang terasa menyakitkan, mungkin karena Taurus bertanduk, mungkin, atau di zodiak Aries mungkin karena Aries bertanduk. Ya itu terserah ya, hanya yang pasti itu memang ada hubungannya ramalan itu dengan zodiak, makanya disebut ramalan bintang. Nah, itu sudah terkenal dari dulu ya zodiak itu. Nah, ada lagi ramalan yang mungkin menjadi cikal bakal ilmu ramal, disebut ramal. Kenapa disebut ramal? Karena ramal ini adalah, itu artinya pasir ya, pasir atau apa tuh, kerikil ya, atau batu kecil, itu ramal. Bahasa kitanya tuh pasir, batu kecil itu ya. Kalau tidak salah berasal dari bahasa Arab ya, ramal itu kalau tidak salah. Nah itu mungkin dari sini cikal bakal disebutnya kenapa ada ilmu ramal ya. Ramal, sebut ramal itu karena memang dari batu-batu kecil itu ada bentuk-bentuk khusus, yang mana bentuk-bentuk tersebut itu disebut askal ya, disebut askal. Makanya ada askal jaudalah, ada askal ramal, banyak lagi ya, diantaranya kalau tidak salah itu berbagai macam bentuk, kurang lebih 12 askal kalau tidak salah. Nah itu memang sangat rumit dipelajarinya ya, askal itu sangat rumit, ilmu askal ini dipelajarinya. Jadi nanti membentuk, ada bentuk-bentuk khusus tersendiri, yang mana bentuk-bentuk ini menjadi gambaran masa depan orang tersebut ketika dia dalam proses diramal, ketika dia dalam proses ramalan oleh seorang ahlinya gitu. Nah di sini ya, dan banyak lagi ilmu ramal itu ya, ada ramal dengan api, ada ramal dengan air ya, banyak lagi cara-cara meramalkan itu ya. Ya intinya semua, misalkan apakah hubungannya dengan khodam, apakah memang berkhodam ilmu ramal itu, bisa ya bisa tidak. Tapi yang pasti itu bahwa ramal itu hanya sekedar duga menduga dengan rumus-rumus tertentu yang mungkin diketahui oleh mereka yang mengetahui dan tidak diketahui oleh yang mereka yang tidak mengetahui dan tidak mempelajarinya. Dan karena memang udah sulit ya, yang benar-benar ahli dalam ilmu seperti ramal, askal ya, udah sulit ya, udah sulit. Mungkin sekarang hanya mengandalkan intuisi ya, perhitungan-perhitungan, entah mungkin malas, entah mungkin sulit, entah mungkin tidak mempelajari atau tidak belajar sehingga tidak terverifikasi ilmu tersebut, sulit untuk dijadikan ilmu yang bersifat sistematis ya. Jadi mungkin hanya sekedar pengetahuan. Kalau disebut ilmu kan pengetahuan yang tersistematis, itu sudah tersistem dan bisa dipelajari dengan baik, bisa dipelajari, bisa dikembangkan juga gitu ya. Sehat selalu untuk semuanya.